Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim wa rasulun azim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sadaqallahu alazim. Bapak-bapak kaum mukminin yang saya muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali dengan izin dan rahmat Allah. Allah hadirkan kita di masjid ini, mampunya kita meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Rasakan kaum mukminin bahwa saat ini kita adalah orang-orang yang telah mendapatkan nikmat yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Bermohon betul kita kepada Allah, hadirnya kita di masjid ini benar-benar tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan pahala terbaik. Kaum mukminin yang khatib muliakan, di awal khutbah khatib mengajak kita semua, mari kita pastikan bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Karena Allah sudah firmankan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah hai orang-orang yang berakal sehat. Maka hati dan kita semua pastikan kita tinggalkan dunia ini dalam posisi orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang kami muliakan, firman Allah yang sering dibacakan khatib ketika mengawali khutbah, surat Ali Imran ayat 102, di mana Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Panggilan istimewa kepada orang beriman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati sebelum benar-benar menyerahkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan khutbah yang terbatas ini, khatib mengajak dari hati kita semua bagaimana upaya kita detik demi detik yang kita lewati semuanya bernilai takwa, sehingga detik terakhir kehidupan kita masih posisi sebagai orang yang bertakwa. Kaum mukminin yang kami muliakan, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang makna takwa. Umar bertanya kepada Ubay, apa itu takwa? Tentu sekelas Umar bertanya, bukan Umar tidak mengetahui
takwa. Takwa adalah hidup berhati-hati, hidup dengan cara Allah, berhati-hati dari duri-duri dunia sehingga selamat sampai ke surga. Kaum mukminin yang hati muliakan, memang hidup ini penuh duri maksiat, duri lisan, duri harta haram, duri syahwat, duri emosi, duri kesombongan. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan berdarah. Dalam kesempatan terbaik terbatas ini, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan sehingga kami menyampaikan kita semua selamat dari duri-duri dunia sehingga sukses mencapai surga. Kita lihat dalam sholat, takwa dalam sholat, maka kita harus hati-hati dalam sholat. Kalau jalan berduri, kita angkat pakaian kita, maka dalam sholat kita angkat hati kita dari gangguan dunia. Hati-hati berburu, jangan asal basah. Hati-hati bacaan kita, jangan terburu-buru. Hati-hati waktu kita, jangan termepet. Kita lihat kaum mukminin seperti sekarang ini, kita hadir di sini membuktikan ketakwaan kita, tapi duri-durinya melalai-lalaikan waktu. Kalau kita datang ketika khatib sudah naik mimbar, tidak ada catatan kehadiran kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekali-kali mungkin tidak masalah kaum mukmin, tapi kalau berulang-ulang kali kita tinggalkan aktivitas kita untuk beribadah takwa hari ini, tapi hadir setelah khatib naik mimbar, kita sudah kena duri di Jumat. Maka jangan sampai duri-duri berikutnya mengenai kita. Maka pastikan Jumat besok kita tidak terlambat lagi. Kita sudah ada sebelum khatib naik mimbar. Kemudian yang hati muliakan, takwa dalam lisan. Hati-hati kita berbicara. Duri terbesar manusia adalah lidahnya. Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang mampu menjamin lidahnya dan kemaluannya, saya jamin, kata Rasulullah, masuk surga. Kalau kita mampu menjaga lidah kita, hati-hati dalam menjaga lidah kita, Rasulullah menggaransi kita masuk surga. Maka kalau hati-hati kita tidak menyebarkan berita sebelum kita cek kebenarannya, tidak akan bercanda yang menyakiti, tidak akan membuka aib saudara kita, tidak akan memotong pembicaraan orang yang sedang berbicara. Bayangkan kamu ini, setiap kata itu seperti langkah kaki. Kalau salah langkah, maka akan berdarah. Kemudian kita lihat berikutnya, takwa kepada orang tua. Berjalan di duri kita harus pelan-pelan. Maka berbicara pada orang tua juga pelan-pelan. Fala taqul lahum uffin, maka janganlah engkau berkata kepada keduanya. Maka hati-hati kita berbakti kepada orang tua itu takwa. Bayangkan bakti kepada orang tua di dunia ini Allah berkati hidup kita, dan di akhirat masuk ke dalam surga. Tapi ada duri-durinya. Duri-duri inilah kita hati-hati. Tidak akan membantah orang tua dengan suratnya, tidak menjawab dengan kata sinis, tidak menunda perintah mereka. Kalau ada mereka memerintahkan kita tunda, tunggu dulu, itu duri. Dan jangan pernah merasa lebih pintar dari mereka. Kadang kita tidak sadar bahwa kita santun kepada orang lain, tapi keras kepada orang tua sendiri. Itu tidak hati. Kemudian yang ketiga, takwa dalam keuangan. Hati-hati dari riba, hati-hati dari hutang, hati-hati dari harta subahat. Harta itu jalan berduri paling halus. Allah mengatakan jual beli itu halal, itu takwa, tapi riba itu mensengsarakan kamu. Kalau ada di antara kita yang sudah mendengar apa yang kita katakan ini, takwa dan duri, kalau ada, masih ada juga yang berbisnis dengan uang riba, dia sudah memasukkan dirinya dalam duri dan duri. Kemudian yang kami muliakan, kemudian kita lihat takwa dalam emosi.
ketika kita meninggal dunia dan teman kita itu bertakwa, ia yang akan menyelamatkan kita. Bayangkan teman kita orang bertakwa, kita meninggal dunia, makmum yang menyelamatkan kita orang bertakwa semuanya. Tapi pun teman-teman kita para begal, kita meninggal dunia, dia tidak akan sholat. Pun kalau dihantarkan di kuburan, dia tidak akan mendoakan kita. Maka selagi di dunia, takwalah dengan mencari kawan-kawan yang bertakwa. Kemudian yang kami muliakan, kemudian hati-hati dalam bercanda, jangan sampai menghina, merendahkan saudara kita sendiri. Senyum kita, penghargaan kita dengan saudara, dengan teman kita, itu tanda takwa. Tapi bercanda yang merendahkan, itu duri-duri yang merusak diri kita dan akan menjadi dosa nanti di akhirat. Kemudian yang kami muliakan, hati-hati dalam janji, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam hutang, hati-hati dalam berpakaian. Jangan asal pakaian. Ketika alasan olahraga, laki-laki muda saja membuka auratnya. Ketika sholat kita lihat luar biasa, pakai kain sarung, baju koko, pakai topi. Kemudian ketika olahraga nampak auratnya, luar biasa. Apa yang dia cari? Sholat itu takwa, olahraga pun takwa. Kenapa ketika olahraga kita campakkan takwa kita, kita tertusuk duri-duri membuka aurat kita. Kemudian yang kami muliakan, kita tidak tahu kapan berakhir hidup kita. Sekarang kita berada di penghujung Syawal, barusan kita meninggalkan Ramadan. Orang yang benar puasanya, benar-benar bertakwa, maka jadikan diri kita, saya sekarang ini adalah orang yang bertakwa. Kita pertahankan takwa ini sampai berakhir hidup kita. Faqbiru yaumil akhir la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah, ittaqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum ini yang akan dimuliakan di rumah kedua ini, ada ayat firman Allah dalam surat Ali Imran 185. Sekali lagi surat Ali Imran ayat 185, di mana Allah gambarkan siapa manusia yang sukses itu. Tentu Khatib ingin, Khatib dan kita semua sebagai manusia sukses menurut Allah yang menjadikan kita sebagai manusia. Apa kata Allah? Ali Imran 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti mati. Khatib pasti mati. Kamu ini juga pasti mati. Wa inna ma